Kadang kalau saya berteman, setelah mereka bergaul dengan saya, mereka tahu saya tidak sekolah, mereka menghindar saya karena saya tidak sekolah. Saya tidak sekolah, jadi itu kadang saya sudah harus siap-siap ditinggalin gitu. Saudara pendengar, kita baru saja mendengarkan sebuah jeritan hati seorang pemuda yang pernah dilecehkan, pernah ditolak, pernah disiksa oleh orang tua angkatnya. Mari kita akan mendengarkan bagaimana Abraham Suteja dipulihkan oleh Tuhan. Masih bersama saya, Paulus Wiratno, dalam acara Making Life Better. Saya biasanya mendengar rock radio, lalu tiba-tiba hati saya itu tergerak ingin mendengar radio yang lain gitu. Mungkin ada radio yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup gitu. Tiba-tiba saya putar, terus saya putar, saya dapat Dian Mandiri. Di sana saya mendengar Making Life Better. Saya begitu banyak mendengar kesaksian di sana. Bung, ngomong-ngomong nih, kira-kira masih ingat bulan berapa atau beberapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu mendengarkan radio Dian Mandiri? Saya tidak begitu ingat, tapi melalui Making Life Better saya dirubah hidup saya gitu. Luar biasa. Nah, Bung tadi mengatakan melalui Making Life Better hidupnya diubahkan. Nah, apa sih pergumulan hidup selama ini yang Bung Abraham hadapi? Pergumulan hidup saya saya kepahitan sama orang tua karena dikasih sama orang lain pelihara hidup saya gitu. Terus selama beberapa tahun Bung seperti menyimpan kayak kepahitan begitu ya? Iya. Nah, bagian mana dari Making Life Better yang betul-betul menjadi berkat bagi Bung Abraham? Ketika orang itu dipulihkan, ketika orang dibangun, itu yang saya dapatkan gitu. Luar biasa. Jadi saya tertarik dengan kisah kehidupannya Bung Abraham mengenai bagaimana waktu masa kecil seperti diberikan ke orang lain, kemudian orang yang menjadi bapak atau ibu angkatnya ternyata memperlakukan Bung Abraham dengan tidak baik. Itu kisahnya bagaimana? Tolong ceritakan bagaimana kisah kehidupan masa kecil Bung Abraham waktu di Sumba. Saya diceritakan sama orang tua saya bahwa dari bayi sudah diambil sama orang tua saya, orang tua angkat saya. Katanya mau kasih sekolah gitu. Tapi sampai di sana saya disiksa. Setelah umur saya mulai bertambah, dikasih bangun jam 2 pagi bekerja. Habis itu suruh sekolah. Tapi sampai di sekolah saya enggak bisa sekolah karena saya sudah bangunnya sudah terlalu pagi gitu. Iya, menarik sekali karena Bung bilang waktu itu dikasih ke orang untuk sekolah. Jadi masih ingat kira-kira waktu itu umur berapa diberikan ke orang lain? Saya masih bayi. Oh, masih bayi. Iya. Orang tua asli masih ada enggak? Masih hidup enggak? Mungkin sampai sekarang masih hidup di kampung. Pernah ketemu enggak dengan orang tua asli? Yang kasih tahu sama saya tetangga kalau itu orang tua saya. Karena orang tua angkat saya itu ajarin saya maki orang tua saya. Kenapa? Saya juga kurang tahu. Jadi sampai hari ini umur 30 tahun belum pernah dari hati ke hati atau secara pribadi ketemu dengan mama kandung atau papa kandung? Sudah pernah ketemu? Sudah. Pernah enggak orang tua cerita kenapa Abraham kecil nih, bayi Abraham diberikan kepada orang lain? Apa alasannya sebetulnya? Mereka tidak pernah cerita. Tapi waktu saya lari pulang karena kesakitan, disiksa, dikasih telanjang, ditaruh di jalan jadi tontonan orang. Waduh, luar biasa. Itu saya tidak tahan. Lalu saya lari, tetangga saya antar saya pakai mobil truk ke kampung gitu. Dan setelah saya sampai di sana mereka masih kejar saya juga gitu. Suruh saya pulang. Orang tua saya sembunyiin saya di hutan gitu. Saya cerita karena saya disiksa, dipukul, dilempar saya dengan mangkok yang tebal yang besar gitu.
Kalau mereka lagi bertengkar, saya jadi sasaran gitu. Baik Bung, ini menarik sekali. Saya ingin mendengar lebih jauh karena saya bisa memahami Bung Abraham kenapa menceritakan ini sambil menangis. Waktu itu umur berapa tahun kira-kira? Waktu saya dipukul itu mulai saya umur 5 tahun, disiksa, dikasih telanjang. Sedangkan saya kalau disuruh kerja, saya kerja apa saja disuruh. Saya tidak pernah bantah gitu. Jadi waktu kecil Bung sudah dipaksa untuk bekerja Iya, oleh orang tua angkat ini. iya. Kerja apa? Pel lantai, lap kaca gitu. Saya disuruh pokoknya kerja bantu-bantu di sana gitu. Jadi maaf, waktu Bung diangkat menjadi anak, Bung Abraham atau Abraham kecil nih diperlakukan lebih banyak sebagai anak atau sebagai budak waktu itu menurut perasaan Bung? Saya merasa diperlakukan sebagai budak. Karena kalau sebagai anak kan saya tidak merasakan seperti itu. Karena saya disiksa, dipakai cambuk, disiksa seperti cambuk kuda yang orang Jawa pakai gitu. Itu yang saya rasakan di Sumba. Masih ingat enggak orang tua angkat ayah atau ibu angkatnya itu selain menyambuk atau memukul atau memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya melukai fisik, ada enggak kata-kata yang kadang-kadang dilontarkan dan kata-kata itu kadang-kadang menusuk dan masih menyakitkan kadang sampai hari ini? Saya dibilang anjing, babi gitu. Lalu kadang-kadang kalau saya mau ke sekolah, mereka bilang begini, untuk apa kita kasih sekolah? Belum tentu nanti kalau dia besar, kalau dia sukses, dia rawat kita nanti. Dia bukan anak kita gitu. Tapi di sana saya hanya cuma menangis karena tidak ada yang tolong saya gitu. Tetangga aja takut sama mereka gitu. Saudara pendengar, kalau kita mendengarkan kalimat demi kalimat dari Bung Abraham, saudara mungkin mengajukan pertanyaan, kenapa ada seorang bayi yang dilahirkan untuk menderita seperti itu? Mungkin Bung Abraham sendiri bertanya, kenapa? Kenapa saya lahir dengan penderitaan yang seperti ini? Mari kita dengarkan sebuah nyanyian yang bisa menolong kita untuk memahami mengapa saya harus menderita seperti ini. Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Saudara mendengar, kalau kita mengikuti percakapan dengan Bung Abraham dan juga mendengarkan kalimat demi kalimat dari sebuah nyanyian, saya menangkap ada sebuah pertanyaan yang mungkin senada. Mengapa saya harus lahir menderita seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku? Tentu saja sebagai seorang bayi yang dilahirkan, dia adalah seperti kertas putih yang tidak punya noda. Bayi itu tidak salah. Bayi Abraham yang dilahirkan di Sumba Barat adalah bayi yang dikehendaki oleh Tuhan untuk lahir. Tetapi kenapa orang tua kandung menyerahkan bayi itu kepada keluarga yang lain? Dan kenapa keluarga angkat menyiksa anak itu? Saya tidak tahu. Nah, pertanyaannya ialah,
Apa yang bisa kita pelajari dari kisah semacam itu? Yang dapat kita pelajari adalah, saudaraku, kalau engkau pernah berdoa minta supaya Tuhan memberikan anak, dan Tuhan memberikan kepada engkau anak yang begitu cantik, yang begitu ganteng, jangan pernah menyia-nyiakan anakmu. Anak itu adalah warisan. Anak itu adalah pusaka, titipan dari Tuhan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang sudah menikah bertahun-tahun, mereka belum memiliki anak. Mereka berdoa, mereka berusaha, mereka periksa dokter, mereka mengadakan pengobatan. Bahkan mereka pada akhirnya berani membayar begitu mahal hanya untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi ada orang-orang lain yang sudah diberi anak, mereka tidak mengasihi anaknya, mereka membuang anaknya, mereka menyiksa anaknya, mereka mentelantarkan anak-anak mereka. Saudaraku, jangan pernah menyia-nyiakan harta yang paling berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu anak. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita menyiksa anak, kalau kita menelantarkan mereka, kalau kita menolak mereka, kalau kita melecehkan mereka, kita sedang menghancurkan masa depan mereka. Saudara mungkin tidak pernah menyadari bahwa pada akhirnya Bung Abraham menjadi sebuah pribadi yang punya pergumulan yang luar biasa. Kehilangan jati diri, rasa minder, identitas dan self-image-nya hancur. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab? Orang tua sudah angkat tangan, orang tua angkat tidak mau tahu. Saudaraku, keluarga yang bermasalah melahirkan anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah akan tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah. Dan kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kalau tidak ada pemulihan, maka pemuda yang bermasalah juga akan menciptakan rumah tangga yang bermasalah. Siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Saya yakin yang berdosa bukan anak yang dilahirkan, tetapi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Lalu pelajaran apa yang dapat kita terima? Marilah kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kasihanilah anakmu, perhatikanlah anak-anakmu. Saudaraku, berikanlah kata-kata dorongan, berikanlah semangat, berikanlah visi kepada mereka untuk menatap hari depan. Kalau engkau selama ini mentelantarkan mereka, bertobat, tunduk dan berdoa bersama dengan saya. Bapa di dalam surga, kalau ada orang tua, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan siaran ini yang mereka menyadari bahwa selama ini mereka tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, kami datang di hadapan-Mu dengan membuka hati dan mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami dan berikan kepada kami keberanian untuk minta maaf kepada anak-anak kami. Biarlah kami menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan, orang tua yang bisa memberikan waktu terbaik, orang tua yang bisa memberikan visi yang terbaik untuk anak-anak kami pada akhirnya akan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa dengarkanlah kisah berikutnya dari Abraham Suteja yang pada akhirnya mengalami pemulihan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.